Ya, jadi untuk memenuhi tugas sistem information management, yang pertama kita klik create, lalu table design. Di situ ada field nama, data type, dan descriptions. Nah, saya sudah buat sebelumnya. Jadi itu sesuai dengan soal. Ada last name, first name, dan short textnya. Jadi itu saya inisiatif buat copy aja langsung biar lebih cepat di videonya. Jadi saya copy sesuai dengan soal, lalu saya paste ke bagian blank aksesnya. Nah, terus itu kan sudah selesai soal. Bisa diganti juga view-nya. Jadi ada dua macam view di situ. Nah, itu juga first name, last name juga diisi sesuai dengan soal. Sampai dengan US citizen. Lanjut kita buat dengan menggunakan hal yang sama, table design, ada field, data nama, dan description. Kita buat hours worked, itu field name, data type, descriptionnya juga sesuai dengan soal. Tinggal copy dan dipindahkan ke blank access. Nah, ini bisa dibilang ini adalah soalnya. Jadi kita buat soalnya ke dalam akses dulu ya. Nah, setelah itu kita create. Lalu setelah create, tadi salah ya, table design. Nah, habis dari table design, kita buat job assignment table. Nah, ini juga sesuai dengan soal, sudah saya buat sebelumnya. Lalu tinggal di copy lalu disimpan ke akses yang baru. Oke, nah ini udah sesuai dengan soal. Jadi ini soalnya untuk first dan lain sebagainya. Nah, employee ID, check in, check clock out, data worked-nya udah sesuai dengan soal. Nah, lalu ada wage data dengan hal yang sama dengan create juga tadi. Wage datanya ini masih adalah soal. Lalu kita ubah, kita pindahkan ke blank yang kosong tadi di sini. Nah, setelah itu muncul wage data. Ini adalah soalnya. Lalu ada dia database view-nya. Nah, sudah. Lalu kita langsung ke soal pertama atau tugas yang pertama. Sebelumnya kita relationship dulu, yaitu pilih employee, add, lalu kita pilih juga job wage data, kita add, lalu ada hours worked, kita add juga. Ini ke double jadi dihapus saja satunya, di hide dah. Nah, jadi ada 3. Lalu kita hubungkan employee ID dengan employee ID di wage data, lalu create. Kita drag ke employee sebelahnya lagi, lalu create. Kita save. Jangan lupa di save. Lalu lanjut ke soal pertama. Kita buka query design, lalu kita pilih employee, kita pilih add, habis itu kita close. Setelah itu untuk field yang pertama kita pilih dengan employee ID, lalu yang kedua itu kita pilih last name, yang ketiga kita pilih yang lalu date. Nah, untuk yang employee ID kita pilih yang ascending, lalu kita checklist semua. Kemudian kita tulis sesuai dengan yang ada di layar, lebih dari dan lain sebagainya. Nah, sudah. Setelah itu kita save dan tulis query name-nya dengan tugas 1, lalu oke. Setelah itu kita run. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Bisa juga kita ubah view-nya. Nah, lanjut ke nomor soal kedua, tetap hal yang sama, query design. Kemudian kita pilih employee. Setelah itu untuk yang
awal itu yang pertama kita pilih last name, lalu first name, kemudian kita pilih date hired, lalu ada kita pilih state di situ. Nah, setelah itu kita buat ascending untuk yang pertama. Kemudian pada yang ketiga itu kita kriteria tulis yang sama kayak tadi, lebih dari dan seterusnya. Lalu selanjutnya petik 2 DI petik 2 lagi. Setelah itu kita save ulang, save lagi dengan nama tugas 2, kemudian kita run. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kalau kita ganti view-nya lagi, balik, dan kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini kita masukkan data yang hours worked, lalu employee kita add. Nah, setelah itu untuk soal nomor 3 ini kita pilih total yang pada di atas itu tadi. Lalu pada bagian pertama itu kita pilih hours, lalu US citizen. Nah, pada hours itu kita pilih totalnya itu yang sum, lalu yang US citizen itu group by. Nah, lalu pada US citizen itu kita tulis yes or no. Di bawahnya checklist. Lalu kita save, kita tulis tugas 3, lalu oke, kita run. Nah, jawabannya akan seperti ini. Lalu kita ke soal keempat, tugas keempat, yaitu yang pertama soal yang sama, lalu kita pilih yang hours sama yang wagi data. Nah, lalu juga kita masukkan employee, jadi 3. Nah, di situ kemudian yang bagian pertama kita pilih last name, lalu yang kedua kita pilih employee ID, lalu pada bagian ketiga kita pilih week. Nah, lalu pada bagian keempat ini kita akan menulis rumus, yaitu total awnet titik 2, lalu kurung siku hours tutup kurung siku, lalu kita kasih tanda bintang petik di atas, lalu buka kurung siku lagi, wagi data, dan tutup kurung siku. Nah, untuk kolom selanjutnya kita pilih Accelerate. Nah, lalu pada bagian bawah Accelerate itu di kriteria kita tulis no, dan pada week kita tulis angka 1 seperti di layar. Lalu kita save dan ganti namanya menjadi tugas 4, lalu oke. Setelah itu kita run. Nah, lalu akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, kita lanjut ke tugas selanjutnya. Pertama create seperti biasa, query design, lalu kita pilih employee, lalu kita pilih wagi data, kemudian hours worked. Nah, lalu kita buat relationship digabungkan antara employee dengan employee ID di employee dan hours worked. Lalu pada tabel yang pertama itu kita pilih last name, lalu selanjutnya kita pilih employee ID, selanjutnya kita pilih hours, nah lalu pada tabel yang keempat itu kita pilih week, dan selanjutnya
table selanjutnya itu kita bakal menulis rumus lagi. Ketik di situ itu OT pay titik 2 buka kurung biasa, lalu buka kurung siku, dan tulis hours tutup kurung siku min 40 tutup kurung biasa, lalu tanda bintang petik di atas, lalu tulis kurung kurawa lagi kurung siku, lalu wage data dan tutup kurung siku, lalu petik tanda bintang di atas, lalu tulis 1.5. Itu kita tulis lebih dari 40 dan 2 itu 40, lebih dari 40 untuk hours, dan week itu 2. Setelah itu kita save lalu kita run. Nah, ini adalah hasil dari nomor 5. Lalu ke tugas ke-6 itu yang pertama kita query design lagi, of course. Lalu kita pilih add yang employee, lalu kita add WG design, lalu kita juga add hours worked-nya. Nah, setelah itu pada bagian yang pertama kita pilih last name, lalu yang selanjutnya ada first name, lalu pada bagian ketiga itu kita tulis week, kita pilih week, lalu selanjutnya kita pilih hours, dan pada bagian terakhir kita pilih salary. Nah, untuk salary sendiri gak usah di checklist, lalu di bawahnya itu kita tulis no, yaitu pada kriteria kita tulis no, dan untuk week kita tulis 2. Setelah seperti itu lalu kita save dan tulis tugas 6, oke, lalu kita run. Maka akan diperoleh hasil seperti ini untuk nomor tugas 6. Nah, selanjutnya kita akan membuat report dengan cara yang pertama itu kita pilih hours worked, lalu kita pilih report, maka akan muncul di layar seperti ini. Lalu kita pilih group and short. Nah, lalu kita pilih group yang di bawah, add a group, lalu kita pilih employee ID. Nah, setelah itu akan muncul data seperti ini. Lalu kita klik hours, judul yang hours, lalu kita totals dan sum, maka akan muncul hasil data seperti ini. Lalu kita view dan print preview, lalu kita close print preview. Kemudian kita akan mengganti logonya dengan cara klik logo yang di situ, lalu kita pilih logo yang di atas, lalu kita cari file foto yang akan kita jadikan logo, lalu kita klik kanan dan properties. Nah, lalu akan muncul seperti di kanan itu. Lalu pada size mode kita pilih zoom. Nah, akan menjadi seperti itu. Kemudian nama hours worked underscore t kita hapus underscore t nya menjadi hours worked. Lalu kita save dengan nama hours worked underscore r, lalu oke. Nah, akan muncul di reports di bawah itu nama datanya, nama filenya. Nah, selanjutnya kita akan membuat query design lagi. Lalu kita pilih employee, add employee, kemudian hours worked kita add, kemudian employee ID dengan employee ID di masing-masing kolom itu. Nah, lalu untuk yang pertama, kolom pertama itu kita pilih last name, lalu kita pilih first name, lalu kita pilih week dan hours. Nah, lalu kita langsung run.
Nah, didapatkan hasil yang seperti ini. Lalu kita save dengan nama Houseworked. Houseworked names. Kita beri nama houseworked name underscore q. Lalu kita oke. Nah, akan muncul di queries itu houseworked name underscore r. Nah, lalu kita akan membuat report. Nah, langsung aja pilih report. Maka akan muncul seperti di layar seperti ini. Lalu kita pilih group dan kita pilih yang last name. Nah, setelah itu kita naikkan nama Joe ke atas sehingga Joe jadi cuma ada satu nama di situ, nggak double. Setelah itu kita pilih hours, totals, dan sum. Dapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah itu kita ganti logonya dan cara klik logo di situ. Lalu pilih logo di atas itu dan pilih logo yang akan kalian gunakan. Gambar yang akan kalian gunakan sebagai logo. Klik kanan dan properties. Nah, lalu pada size mode kita ganti zoom. Dan untuk namanya sendiri kita ubah menjadi houseworked names. Nah, setelah itu kita langsung save dengan nama houseworked names. Nah, maka akan di report akan muncul houseworked names. Nah, selanjutnya kita akan membuat forms dengan pilih yang employee dan forms di atas. Lalu view-nya kita ubah menjadi design view. Nah, kemudian kita scroll ke bawah dan drag yang houseworked di bawahnya table itu, lalu kita next dan finish. Nah, maka akan muncul seperti di layar ini. Nah, setelah itu layoutnya kita ubah menjadi view-nya kita ubah menjadi layout view. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kita akan mengubah namanya menjadi employee houseworked. Ya, kita ubah namanya menjadi employee houseworked. Nah, setelah itu kita langsung save dengan nama yang berbeda, yaitu hours underscore f. Nah, jadi nanti di bagian forms itu ada dua, hours underscore f dan hours worked underscore t subform. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap jaga kesehatan, stay safe. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. See you next video. Bye.